Kembali lagi bersama kita di acara ngobrol santai bersama relawan senior di Yayasan Akbar. Perkenalkan, nama saya Daniel Iskandar. Terus saya sudah aktif menjadi aktivis relawan di Yayasan Akbar ini kurang lebih dari tahun 2018 akhir sampai sekarang. Oh iya nih, Daniel kan di Akbar 2018 ya? Iya, 2018. Sebelumnya Daniel di mana nih? Sebelumnya itu berada di lembaga satu lagi. Tapi udah berkecimpung di dunia HIV juga, ya. ya. Terus apa motivasinya di awal bergabung di penanggulangan HIV-nya? Sebetulnya tujuan utamanya itu, tujuan saya bergabung di menjadi relawan HIV itu adalah untuk lebih ke isu kemanusiaannya. Ini karena lebih ke memanusiakan manusia aja. Iya. Oh iya nih kan info-info yang beredar di luar kalau orang bergabung di HIV itu pasti memiliki background apakah maaf ya, apakah dia seorang HIV atau ada keluarganya HIV, ada temannya atau apa gitu. Pasti ada yang melatar belakangin Daniel gabung di penanggulangan HIV itu karena momok HIV itu kan yang menakutkan nih sebuah penyakit gitu, malah yang menakutkan yang tidak semua orang tahu gitu. Nah, Daniel kenapa nih? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, perlu digarisbawahi HIV itu tidak bisa kita bilang sebagai penyakit yang menakutkan seperti anggapan orang-orang awam. HIV itu tidak seperti penyakit kutukan yang dianggap orang-orang awam. Justru dalam kasus HIV ini, HIV itu termasuk penyakit yang sangat sopan. Kalau seandainya kita tidak melakukan pantangan-pantangan yang dapat menimbulkan HIV, gitu. Faktor saya di sini adalah faktor kemanusiaan karena di lingkungan saya tidak sedikit teman-teman yang terkonfirmasi penyakit tersebut. Cuman tidak semua orang yang menjadi relawan HIV itu adalah orang yang dilatar belakangi juga oleh pengalaman tentang HIV. HIV. Banyak kok teman-teman aktivis yang lain itu mereka malahan ada yang mahasiswa, ada mereka yang dari orang biasa. Memang itu ketergerakkan hatinya untuk membantu sesama manusia. Karena pada dasarnya itu orang-orang awam itu kan menganggap HIV ini kan sebagai penyakit dalam tanda kutip itu kan kutukan. Jadi dari situlah tujuan kami aktivis itu untuk memberikan informasi, memberikan edukasi bahwasanya HIV ini seperti ini loh. HIV ini sebenarnya seperti ini loh gitu. Jadi tidak ada lagi namanya intimidasi terhadap orang-orang yang terkena HIV gitu. Siapa sih ini orang-orang yang rentan tertular HIV ini? Biasanya orang-orang yang melakukan perilaku berisiko tinggi, orang yang melakukan seks bebas, terus yang kedua orang yang melakukan narkoba jarum suntik. Berarti jarum suntiknya ganti-gantian. Jarum suntik yang tidak steril maksudnya ya. Misalnya yang satu jarum suntik itu dipakai bersama-sama. Betul. Nah itu dia. Terus yang ketiga itu ada pindahnya HIV itu bisa melalui ibu yang menyusui. Nah Niel, ada nggak ketakutan Daniel tertular HIV dari orang yang Daniel temui itu? Enggak, karena kalau seandainya kita tahu dasarnya itu kan udah Daniel bilang tadi kan, kalau dasarnya itu adalah 3 tadi saja. Kayak jarum suntik, seks bebas gitu kan. Kalau seandainya kita tidak melakukan yang 3 itu virusnya tidak akan masuk. Makanya HIV itu termasuk virus yang sopan gitu. Berarti kalau kata orang kan, jangan dekat-dekat katanya salaman menular gitu. Iya, terus ada juga yang bilang kalau seandainya satu handuk menular. Menular. Itu gimana nih? Itu tidak sama sekali. Nah hal yang seperti itulah tugas kami sebagai relawan ini untuk memberitahukan edukasinya seperti apa kepada masyarakat gitu. Berarti artinya ada informasi yang belum tepat, tapi itu udah beredar dan dianggap itu benar ya. Itu yang harus dilakukan. Berarti Daniel itu mempromosikan itu ya? Ya harus bukan mempromosikan, tapi itu sudah menjadi keharusan untuk mengedukasikan gitu. Karena dasarnya itu kan kita bilang kita sebagai relawan itu mau memanusiakan manusia. Kalau seandainya lingkungan sekitar orang yang tertular HIV tidak mengerti edukasinya seperti apa, informasi sebenarnya seperti apa, otomatis stigma buruk kepada orang yang tertular bakal parah gitu. Nah menarik nih ya.
Dania kan bahas stigma. Iya, stigma. Yang stigma yang sering itu dialami oleh teman-teman, maaf ya, dia udah HIV gitu. Iya, itu biasanya seperti apa tuh Nia? Karena Dania bahas stigma nih gitu. Iya, biasanya itu orang-orang yang terkena HIV itu sering dijudge, itu satu. Terus sering dijauhi. Terus dijauhi karena dia HIV. Dijauhi karena HIV. Terus ya kasarnya itu mereka itu bakal dikucilkan gitu. Itu kasarnya. Karena orang takut dekat tertular. Takut. Gini, alurnya itu gini. Jadi orang yang terkena HIV ini bakal dikucilkan atau distigma negatif oleh masyarakat yang tidak atau kurang mengerti tentang informasi sebetulnya tentang mengenai virus HIV ini. Nah, otomatis sementara yang harus kita lakukan sebagai aktivis itu orang yang terkena penyakit ini harus kita support dari segi moral, harus kita support dari segi mentalnya, harus kita perhatikan agar itu nggak down gitu. Oke, berarti orang dengan HIV itu butuhnya semangat. Semangat, iya. Bisa semua nggak sih Nia? Gini, perbedaan bahasa medis itu ada kata-kata sehat dan kata-kata sembuh. Nah, kalau orang yang kita sebagai orang yang tidak tertular virus ini, kita bisa hidup secara sehat dan kita sembuh. Tapi kalau seandainya orang yang sudah tertular virus ini, dia itu bisa hidup secara sehat tapi virusnya tidak sembuh. Artinya di dalam tubuhnya virusnya bakal tetap ada. Berarti tetap seperti orang biasa. Aktivitas orang-orang yang terkena virus HIV itu tetap bakal seperti biasa kalau seandainya dia mengikuti proses kesehatan dan pengobatannya secara benar. Artinya ada langkah-langkah yang harus diikuti supaya dia tetap sehat. Iya. Jadi kita jangan beranggapan gini. Si A ini dia kurus pasti dia HIV. Si B ini dia gemuk pasti dia pasti nggak HIV. Belum tentu seperti itu gitu. Karena dasarnya HIV itu tidak ada ciri-ciri khusus di tahap awal gitu. Oh iya nih. Kan tadi Dania bilangnya pakai darah ya? Iya. Artinya kalau pakai darah itu kan harus ke layanan kesehatan dong ya. Iya. Atas nama pengecekan lewat darah itu pasti kita ke layanan atau ke puskesmas karena itu kan orang-orang yang terpilih juga yang bisa mengerjakan kan. Itu orang-orang yang udah melalui pembelajaran seperti apa untuk pengambilan darah gitu. Iya kan, karena harus melalui laboratorium pengecekan HIV. Jadi nggak bisa si relawan nih, misalnya si relawan mau ngecek tes mau ngecek si pasiennya itu kita nggak bisa. Kita itu sebagai relawan cuman bisanya untuk mengajak, untuk memberikan ajakan gitu. Kita bisa. Terus di Yayasan Akbar ini berarti orang-orang yang punya basic atau pendidikan perawat, pendidikan kesehatan dong? Enggak, jadi gini, seperti yang Dana bilang tadi, kalau kita itu semuanya bekerja sama, relawan, orang kesehatan itu bekerja sama, orang yayasan itu bekerja sama. Nah, jadi tugas si relawan ini, tugas utamanya itu adalah untuk mengajak dan memberikan informasi ke si pasien atau orang yang berisiko ini agar mereka mau melakukan tes ini. Nah, nanti setelah si pasien atau si orang ini mau mengikuti tahap tesnya, kita tetap membawanya ke layanan. Ke layanan. Kayak yang Dana bilang tadi yang pakai intravena itu. Iya. Gitu. Berarti kalau yang susah ke layanan gimana nih? Kalau yang susah ke layanan sekarang itu juga udah ada inovasi baru dalam masalah pengecekan HIV ini. Gitu. Misalnya gini. Seperti ini ya. Jadi ada satu alat baru namanya SHM. Nah, untuk wilayah kita sendiri Sumatera Barat ini itu alatnya udah masuk. Alatnya udah masuk di Sumatera Barat ini ada. Gimana dapatnya alatnya nih? Untuk mendapatkan alatnya itu kalau untuk sekarang itu masih di yayasan. Di lembaga misalnya. Berarti Daniel kalau minta alat ada ya? Ada. Boleh Daniel memberikan alat itu? Boleh. Alatnya apa sih nih? Alatnya itu gini, kami nyebutnya itu namanya alatnya oral quick, tapi kalau ada juga orang yang bilangnya itu SHM. SHM itu berbeda
tidak jauh berbeda dengan tes HIV ini, cuman dia itu lebih ke arah screening awalnya. Ya gitu, ke arah screening awalnya. Jadi screening ya. Iya, screening. Berarti dia tidak akan mengidentifikasi laboratorium. Kalau tes HIV tidak. itu dia hasilnya laboratorium atau screeningnya? Kalau hasil tes HIV itu pasti hasilnya nanti bakal di laboratorium. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai kesibukan yang tinggi atau orang-orang yang memang tidak bisa pergi ke layanan, ya kayak orang yang bekerja, orang yang kayak orang-orang yang berkarir lah gitu, misalnya gitu, yang mempunyai jamnya itu memang sibuk. Atau mungkin orang yang notabene maaf ya, privasi mungkin ya ada juga yang seperti itu kan. Kalau ke puskesmas kalau dia privasi kan nanti ya aku kenal sama dia gitu ya. Nah ya makanya sekarang itu ada nama alatnya itu oral quick atau SAM itu. Nah itu pengecekannya itu tidak lagi mempergunakan darah, tapi mempergunakan bagian oral kita, kayak gusi bagian atas dan gusi bagian bawah. Nah nanti alat itu bakal mampu mendeteksi adanya virus di dalam tubuh kita juga, virus HIV dalam tubuh kita juga. Nah setelah hasil dari alat ini keluar, mau itu pun negatif atau positif, kalau seandainya dia negatif, otomatis tugas kita sebagai relawan tetap memberikan edukasi agar tetap aman seperti apa. Nah kalau seandainya dia positif, alat ini nanti bakal dirujuk dan si pasiennya bakal dirujuk beserta hasil dari alat ini dibawa ke puskesmas gitu. Dilakukan tahap ke selanjutnya. Gitu. Berarti sama kayak gini ya Niel. Pokoknya orang tes kehamilan, tes PEG kan, positif, negatif. Kalau mau benar-benar emang aja mengetahui positif kan puskesmas gitu ya. Iya, sama persis. Gitu. Ya setidaknya kita udah tahu cara mengantisipasinya seperti apa, ya segala macam kita tahu. Dan setidaknya kalau hasilnya positif, kita artinya itu berisiko ya buat kita gitu. Gini, kasarnya gini, kalau seandainya orang kita tahu di screening awal itu kita negatif, berarti kita tahu cara penanganan diri kita ke depannya agar lebih aman seperti apa. Tapi kalau seandainya hasil kita di screening itu positif, otomatis kita tahu cara untuk mendapatkan pengobatannya yang lebih tepat seperti apa. Jalan satu-satunya agar kita tahu kalau seandainya di dalam tubuh kita ada virus HIV adalah dengan melakukan cek kesehatan VCT. Itu aja. Melakukan cek kesehatan. Ya panjang ya kita ngobrol ya Nia. Kayaknya menarik nih Nia bahasan karena ini seperti untuk hal yang berbau dengan kemanusiaan itu memang asik untuk dibahas. Dan kayaknya penting ini untuk dibahas terus menerus. Malah penting juga banyak teman-teman yang lain yang sepaham seperti sama Daniel, sepengetahuan, mendapatkan terus menginformasikan informasi yang benar kayak Daniel. Malah kalau aku pikir ya Daniel, kalau ada 10 orang yang seperti Daniel menginformasikan informasi yang benar, artinya kan banyak penyebaran informasi gitu. Nah, informasi sekarang ini dapatnya di mana nih? Kita nih mungkin teman-teman bisa pengen tahu informasi yang lebih konkretnya seperti apa. Mungkin cara akses informasinya di mana nih Nil gitu. Gini, kalau untuk mendapatkan informasi sekarang itu bisa dari mana saja. Apalagi di zaman sekarang itu media sosial sudah sangat gencar-gencarnya. Di media sosial sekarang itu informasi mengenai HIV ini pun sudah sangat banyak disebarkan. Nah, kalau kami nyebutnya itu namanya KIE digital. Nah, itulah dia yang KIE digital. Di mana KIE digital itu adalah berisikan informasi-informasi mengenai penyakit ini nih, gitu. Terus yang kedua itu kalau seandainya pengen lebih mau face to face, mau mencari jawaban secara langsung, di setiap daerah itu kan ada yayasan atau lembaga-lembaga tersendiri yang menangani kasus ini. Contohnya kayak di Sumatera Barat ini ada Yayasan Akbar. Nah, di Yayasan Akbar itu, isi di Yayasan Akbar itu sudah dipastikan orang-orang yang sudah mengerti mengenai kasus ini, atau orang-orang relawan yang sudah siap mental, dari segi mental dia sudah siap, dari segi ilmu mereka sudah siap, makanya mereka bisa bergabung di yayasan ini
untuk menangani kasus ini. Jadi Emang Daniel sekarang ada berapa nih temannya nih yang sama kayak Daniel, yang kerja sama kayak Daniel gitu? kalau untuk di Yayasan Akbar itu saja, itu total penjangkau ini kami bahasnya penjangkauan Iya. ya, karena untuk menangani kasus ini ada dua bagian nih, ada namanya satu bagian penjangkauan, yang kedua bagian pendampingan. Perbedaannya, bagian penjangkauan ini adalah bagian orang-orang yang mencari atau mengedukasi awal. Artinya teman-teman dong yang akan menemukan ya? Iya, kami yang menemukan. Oh. Jadi si penjangkau ini yang bakal menemukan orang-orang yang terkena virus ini. Nanti kalau seandainya sudah mendapatkan hasil yang positif ini segala macamnya, kalau seandainya ada yang positif, berarti itu nanti masuk ke tahap kedua, ke pendampingan. Dimana tugas pendampingan ini adalah kayak mengingatkan dia minum obat dan segala macam agar dia nggak lepas kontrol sama diri sendiri. Karena ada juga orang yang karena mentalnya down, kadang-kadang dia berhenti minum obat. Nah, itu tugas dari pendampingan nanti. Menjadi teman sebaya berarti ya. Terus kalau untuk masalah berapa total anggota kami di Yayasan Akbar itu, di luar manajemen itu kalau nggak salah itu kitaran 20 orangan yang siap terjun di Sumatera Barat menangani kasus ini. Oke. Home base-nya di mana kira-kira ya? Home base pusatnya berarti ya? Bisa iya pusat. Di mana aja gitu. Kalau gini, kalau untuk wilayah Sumatera Barat yang sepengetahuan saya itu ada di 3 kota. Kalau untuk Yayasan Akbar ya, ada 3 kota. Yang pertama itu Bukit Tinggi, Solo, sama Padang. Tapi yang menjadi kantor pusat kami itu di Padang, gitu. Nah, untuk wilayah Bukit Tinggi sendiri itu ada kalau nggak salah 8 petugas lapangan. Untuk wilayah Solo itu ada 3 petugas lapangan. Untuk wilayah Padang itu ada 8 petugas lapangan. Nah, per masing-masing kota ini ada 1 koordinator lapangannya. Ada koordinatornya. Ada koordinator. Oke. Panjang ya nih ya. Iya. Terus kalau di luar dari itu kalau kan ada yang malu nih yang mau kontak Daniel dan teman-teman gitu. Nah, apa Daniel bisa dihubungi secara langsung atau melalui apa nih ya? Gitu. Gini, kalau untuk menghubungi kami di Relawan Akbar itu tidak perlu pusing karena kami sudah mempunyai berbagai macam jenis media sosial. Instagram kami punya, Facebook kami punya, YouTube pun kami punya. Nah, jadi di setiap platform media sosial kami itu kami sudah menyertakan di dalamnya profil per setiap petugas lapangan beserta nomor kontaknya. Gitu. Gampang ya Gampang. carinya. Jadi bisa langsung telepon, bisa langsung chat. Oke. Sesi kali ini kita selesaikan sampai di sini. Kita akan lanjut di part berikutnya. Jangan lupa teman-teman tetap mengikuti.